inklusif, sebuah kata ajaib yang melibatkan pendekatan untuk membangun lingkungan terbuka bagi siapa saja. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas, sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Di tengah semangat pendidikan yang terus berkembang, kita tidak boleh melupakan satu hal mendasar. Pendidikan adalah hak semua orang. Namun, hingga kini masih banyak mahasiswa difabel yang menghadapi hambatan fisik, sosial, dan juga akademik di lingkungan kampus. Setiap individu berhak memperoleh pendidikan tanpa terkecuali, yang mana pendidikan inklusif merupakan cerminan nyata dari keadilan sosial, yakni sebuah sistem yang menerima, memahami, dan menghargai perbedaan yang ada. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan semua peserta didik, tanpa memandang perbedaan fisik, emosional, sosial, linguistik, serta latar budayanya, dan mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Namun, pendidikan inklusif bukan hanya sekedar menempatkan anak berkebutuhan khusus dalam kelas yang sama, karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Ini melibatkan penyediaan fasilitas yang setara, pelatihan guru yang responsif terhadap keberagaman, serta kurikulum yang mudah dipahami oleh semua. Perguruan tinggi ramah disabilitas mewujudkan pendidikan inklusif yang artinya memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya dalam menempuh pendidikan yang setara bagi setiap individu. Universitas Negeri Surabaya adalah salah satu perguruan tinggi negeri ramah disabilitas. Dengan ini, Universitas Negeri Surabaya mempermudah pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas seperti jalur khusus dan beasiswa khusus disabilitas. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mendorong perubahan kebijakan, meningkatkan kesadaran di kalangan sivitas akademika, serta menciptakan lingkungan kampus yang ramah disabilitas. Ketika kampus membukakan pintunya bagi semua orang, kita sedang menuju jalan masa depan yang lebih adil dan martabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mewawancarai salah satu teman kita dari program studi pendidikan luar biasa, yang dimana tugas ini kami lakukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusif. Baik, ya, mungkin yang pertama, masnya bisa perkenalan diri dari nama, dari prodi mana, dan juga angkatan berapa. Saya bisa dipanggil Sugeng. Saya berasal dari Surabaya. Nah, di sini yang pertama, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Nah, menurut Mas Ibang, bagaimana menurut kakak pengalaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus? Di kampus, kalau yang saya alami atas semester kedua ini, khususnya di pendidikan luar biasa, 90% pendidikan kendara. Jadi semuanya baik itu semester 1 maupun semester 2 dapat saya ikuti berbagai semisal ada tugas makalah
mungkin MKW itu olahraga, karena saya bukan atlet paralimpik. Sudah itu saja. Baik, bahwa kita tahu bersama bahwa Unesa adalah salah satu kampus ramah disabilitas. Nah, menurut Pak Sugeng sendiri, bagaimana yang disediakan oleh kampus Unesa untuk teman-teman yang disabilitas? Jadi zaman saya ini saya alami di Prodikmen nggak perlu aku jelaskan panjang lebar ya, itu kan tangganya itu diakses terus ada yang kuning-kuning perang penunjuk jalan yang betul-betul terus ada ruangan di pintu kelas itu ada label tanda lainnya, jadi kayak berapa terus ya kayak ruangan berapa ruangan berapa semua musola juga ada secara lokasi daerah kawasan sudah bagus. Nah kalau kalian mau main-main kalau netral bisa netral kami netral isinya menyimpan barang-barang atau benda yang berkaitan tentang misal ada printer braille, ada braille meter, mesin braille itu, ada alat braille, tongkat yang musik, contohnya yang bagian tidak di sana juga banyak banget, ada 11 biji, cuman mungkin tidak terawat aja. Untuk ruangan kelas juga aman, mungkin yang harus dijadikan perhatian di sini itu website SSO. Nah, kalau menilai gimana penyakitnya SSO, ketambahan maba baru, servernya nggak kuat, dampaknya juga ke teknologi asistif yang saya gunakan. Hang, bisa akses SSO CA2. Nah itu PR bukan cuma di mungkin semuanya harus diberikan. Biasanya macam bisa masa tentang pendidikan. Yang jadi seperti website. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dalam perkuliahan apakah lingkungan kampus itu mendukung dalam proses pembelajaran IPA? Ya, lingkungan kampus ini masih ada kaitannya sama pertanyaan yang pertama. Jadi sangat mendukung. Jadi para dosen dari beberapa jurusan juga sangat berani memahami kebutuhan dan ya apa yang kami perlukan melalui sudah memenuhi contohnya materi yang berupa fisika PDF teks ya, bukan grafik ya, PDF Word, e-book, artikel digital, ya gitu ya. Para dosen sudah melakukan karena ya PLB kan memang basicnya itu menangani anak disabilitas, seharusnya ya mereka sudah paham jadi aman kalau belajar. Mungkin beberapa dosen lupa karena saya masuk itu jalur dosen BB, jadi nggak terdeteksi. Kalau di Indonesia ini kan pendaftarannya ada dosen BB, ada mandiri itu ada mandiri jalur disabilitas, jadi data anak-anak disabilitas atau maba itu bisa terdeteksi kesulitan bahasa ini. Waktu awal-awal harus ya pada intinya saya sebagai mahasiswa yang harus mengkomunikasikan kepada dosen itu nah ada satu aturan yang jadi standar aksesibilitas seluruh dunia global itu waktu ujian kan biasanya kalian
berapa? 60 menit. 60 menit selesai. Nah, itu dikalikan 2 kalau untuk penanda itu 120 menit. Ya, gitu. Jadi karena apa? Screen reader atau membaca layar perlu waktu untuk membacakan teks yang ada di layar. Jadi itu salah satu kebijaksanaan dosen untuk menerapkan waktu bagi kami untuk mengerjakan program yang bisa dilaksanakan dengan baik. Sama ini di kelas aman sih, mereka pakai film baru, pakai audio, jadi ngomong langsung. Kalaupun ada grafik ataupun gambar di slide PPT, mereka menjelaskan. Saat ini sampai selesai baru 90% kan, bilang 100 ya. Indonesia ada grafiknya. Jadi 90% kan. Dan selanjutnya soal yang terakhir, yaitu bagaimana arti keberagaman itu sendiri menurut Kak Ibu? Yang terakhir ini agak biasa. Keberagaman ini menurut pandangan saya, keberagaman itu hanya jenisnya, hanya ya saya jelaskan dari sudut pandang pribadi saya. Disabilitas ini sangat beragam, ada fisik mencakup ya, ada tunadarsa, cerebral palsy, netra itu masuk ke sensori, ada juga ini, dan belum nanti ini disabilitas tunagrama yang disabilitasnya 23, 25 ya, dunia yang diciptakan beragam beragam. Jadi ya kalian atau kita lah ya, kita sebagai mahasiswa yang nanti akan jadi harus mampu memahami, harus mampu mengidentifikasi secara spesifik macam-macam beragaman atau kehidupan dari siswa-siswa kita. Sampai sekarang ini dari sudut pandang saya yang sudah merasakan untuk saat ini ya, semoga nanti lebih baik. Untuk saat ini kalau untuk disabilitas netra seperti saya sarankan untuk TK sampai SMP itu tetap di SMP. TK sampai SMP tetap di SMP. Mengembangkan potensi mereka di mengembangkan baru SMA, mereka keluar ke sekolah inklusi seperti saya. Jadi kalau tetap di SMP itu sampai mereka jadi nggak tahu apa rakyat tadi beraneka ragam manusia karakter-karakter di SMP terus. Kalau sudah sejak dini ke sekolah khawatirnya ya namanya bocil lah ya, masih ada pendidikan, paham lah kalian, lingkungannya enggak jadi itu sih karena menurut saya dari situ disabilitas banyak dan unik. Baik, selesai sudah pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menjawab. Jawabannya cukup membuat kami takut karena jawabannya sangat-sangat Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin di luar dari skrip? sudah cukup. Oke, baik. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan minta maaf apabila sejak awal pengambilan video ini dan kegiatan wawancara ini ada hal yang tidak membuat Mas Ibam nyaman, ada kesalahan kata ataupun tindakan dari kami mohon maaf. Di sini saya izin menutup pengambilan video dan juga kegiatan wawancara. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ibam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.